96,3 RPK FM Jakarta. Shalom, selamat malam sahabat RPK. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga semuanya tetap semangat, tetap sehat, dan tetap setia dengerin 96,3 RPK FM. Tentunya di malam hari tanggal 18 November. Ada Sound of Spirit pada malam hari ini. Poppy Natama nemenin sahabat RPK di ruang studio RPK FM, juga bersama dengan Kang Yandi di ruang operator. Spesial juga pada malam hari ini sahabat RPK. Kita akan obrolin mengenai Holy Land Tour. Di sambungan Zoom kali ini sudah ada Pastor Jonah Chan. Selamat malam, Shalom Pastor Jonah. Selamat malam. Gimana kabarnya Pastor? Kabarnya luar biasa nih. Waduh, hari ini kita akan obrolin lagi dan bikin sahabat RPK tambah semangat lagi Pastinya. untuk melakukan perjalanan rohani. Ini jadi satu hal yang kali ini kayaknya makin erat dengan sahabat RPK. Apalagi ngomonginnya malam-malam gitu ya, Pastor ya. Iya. Nah, sahabat RPK, perjalanan rohani memang menjadi salah satu hal yang sampai saat ini masih dibilang gak bisa dilewatkan, sahabat RPK. Kenapa? Karena ada banyak banget kebaikan dalam, mulai dari sahabat RPK mungkin ada kepikiran untuk melakukan perjalanan rohani, sampai sahabat RPK dimampukan untuk melakukan perjalanan rohani, bahkan selama masa perjalanan rohani tersebut sampai pulang lagi ke Indonesia. Itu rangkaiannya bisa dibilang dari situ ya, Pastor ya? Ya, betul sekali. Dari Pokoknya menjadi rangkaian yang seru banget pastinya, yang akan selalu diingat selalu. Betul, sampai Pastor Jonah juga puji Tuhan berkesempatan pergi beberapa kali untuk melakukan perjalanan rohani ini nih sahabat RPK. Betul. Nah, kita mau review lagi nih Pastor Jonah. Ya. Kenapa sih kita harus ke Israel? Kenapa kita harus tidak melewatkan kesempatan ini begitu saja? Ya, karena buat saya kesempatan untuk bisa pergi ke Israel ada kesempatan yang langka. Yang pertama, seperti waktu siaran pertama sudah saya sampaikan, bahwa untuk kita mengaplikasikan kasih cinta kita kepada Tuhan, ketika kita melihat tempat-tempat itu secara langsung, tentunya kita bisa lebih bisa lebih deep, bisa lebih dalam gitu ya. Dan kedua, saya masih ingat juga menyampaikan bahwa kalau kita baca firman, kita akan menjadi lebih dalam memahaminya karena kita sudah pernah melihat tempat dan peristiwanya gitu. Betul. Dan malam ini juga ya Pastor Jonah ya, kita akan berbincang mengenai inspirasi dan tempat-tempat yang nantinya akan menjadi bagian dalam perjalanan rohani ke Holy Land. Pastinya. Sampai nantinya kita semua nih sahabat RPK, Poppy mengajak sahabat RPK dimanapun berada, bukan hanya melakukan perjalanan liburan aja, tapi seperti yang sudah disampaikan oleh Pastor sebelumnya, juga mendapatkan dan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Kalau mau kita obrolin gitu ya, pasti semuanya di luar pikiran kita karena hal-hal yang sudah Tuhan siapkan gitu kan, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pernah bayangkan justru. Dan ngobrolin tempat-tempat nih Pastor. Yes. Dari hari pertama tiba, berarti kita dari perjalanan kita akan tiba di negara mana terlebih dahulu Pastor? Ya, kita akan masuk lewat Mesir ya. Dari Mesir? Iya, kita akan masuk lewat di Mesir, kita akan langsung masuk ke Yerusalem, lihat Yerusalem, baru ke pokoknya gini, Mesir, Yerusalem, lalu kita masuk di Yerusalem, nanti kita juga masuk ke Palestina, lalu juga akhir kita masuk ke Jordania. Gitu. Nah, itu dia. Dan terakhir di Jordania. Terakhirnya di Jordania. Iya. Betul. Pastor, kita mau bahas dari satu negara terlebih dahulu kali ya. Setibanya di Mesir, Pastor. Apa tuh yang nantinya, ini kayak mau bahas itinerary, kayak Poppy yang mau berangkat gitu ya. Iya, sebetulnya kan kemarin kita udah sempat ngebahas ya. Betul. Yesus Poppy ya. Betul. Nah, memang kalau di Mesir itu kita kan banyak lihat perjalanan sejarah bangsa Israel, khususnya dalam perjanjian lama. Contohnya adalah yang paling terkenal itu adalah Gunung Sinai. Betul.
kita akan menuju ke sana, Gunung Sinai. Lalu belum lagi beberapa gereja-gereja yang memang contohnya gereja sampah. Oh, Yaitu itu akan menjadi tempat di mana orang akan berkunjung. Lalu kalau kita membaca sejarah, yap. kita mengerti sejarah, memang di Mesir pernah mengalami satu mukjizat yang luar biasa di mana ketika mereka berdoa bersahati, lalu gunung itu pindah tempat gitu. Betul. Nah, kayak gitu-gitu tuh nanti kita akan lihat di sana gerejanya, sisa peninggalan sejarahnya sampai hari ini masih ada. Begitu. Oke, dan tentunya untuk informasi nih bagi sahabat RPK, bersama dengan malam hari ini Pastor Jonathan nantinya Yes, akan bersama juga dengan Karismata Tour sudah betul sekali. menyediakan tour guide berbahasa Indonesia ya Pastor ya. Oh iya, kita tour guide-nya dari mulai Mesir, masuk ke Yerusalem, Yes. Palestina, sampai ke Jordania, semuanya tour guide-nya berbahasa Indonesia. Jadi sahabat Tapi RPK. Yap. mereka ada yang orang Arab, ada orang Oh, Yahudi gitu. Jadi macam-macam lah. oke. Cukup seru. Kayak mau membuktikan seberapa fasihnya mereka berbahasa Indonesia gitu ya Pastor ya. Oh iya, mereka keren-keren, bahasa Indonesia bagus-bagus Oh, justru. jadi makin penasaran tentunya. Nah, tapi sebelumnya nih, Sis Yes, Poppy, Pastor. saya juga pengen menyampaikan sesuatu yang penting dalam perjalanan ini. Apa Kita itu, akan melihat situs kunci di kota tua Yerusalem. Situs-situs Kita akan kunci? Yes, apa yang ada di kota tua Yerusalem, saya akan sampaikan nanti tentunya untuk supaya para pendengar RPK bisa memahami bahwa ternyata ada sesuatu yang sangat wonderful sekali ketika kita ada di Yerusalem yang tidak kita lihat atau tidak kita temukan di dunia lain. Oke. Dan memang kita harus jeda break sejenak ya Pastor ya. Itu dia. Udah paham sekali memang Pastor Jona ini. Oh, nanti saya gantiin Poppy loh. Boleh Pastor. Dan juga sahabat RPK, kami akan segera kembali setelah jeda break berikut ini. Yang mungkin mau tanya-tanya minggu yang lalu belum sempat dibacakan oleh RPK, boleh tanyakan sekarang juga, bisa melalui SMS ataupun WhatsApp ke 0815 1800 444. tiga RPK FM Jakarta. Shalom, selamat malam sahabat RPK. Masih melanjutkan Sound of Spirit pada malam hari ini dengan special talk show. Topiknya menghidupi perjalanan iman dengan Holy Land Tour. Sungguh sangat membuat semangat sahabat RPK karena tadi sudah sempat disampaikan oleh Pastor Jonathan yang malam hari ini bergabung melalui sambungan Zoom, mau bahas mengenai situs-situs kunci. Oke. Ada apa aja sih Pastor? Ini kenapa sampai dibilang situs-situs kunci gitu? Ya, karena memang di tempat ini yang kita sebut dengan kota tua, kita bisa melihat ada tempat bersejarahnya orang Kristen, lalu juga ada tempat bersejarahnya kawasan orang-orang Muslim, dan juga kawasan Yahudi. Bahkan juga ada yang disebut dengan kawasan Armenia. Oh, Jadi ada tempat-tempat tertentu yang ngumpul semua di kota tua, sehingga akan sangat luar biasa sekali kita bisa melihatnya, di mana kita di sana akan menemukan gereja Makam Kudus, lalu kita akan menemukan kubah batu di mana ada Masjid Al-Aqsa, ada Haram Al-Syarif di sana. Lalu juga kalau di kawasan Yahudi nanti kita akan menemukan namanya tembok ratapan di sana. Lalu ada gereja Saint James, itu kawasannya Armenia. Nah, itu semua ada di kota tua Yerusalem. Jadi sangat luar biasa sekali kalau kita pas ada di sana. Kita langsung bisa mengunjungi tempat-tempat di mana memang yang kawasan Kristen, lalu kawasan khusus orang-orang Yahudi, lalu kawasannya Muslim, dan juga kawasannya Armenia. Dan ini semua adanya di kota tua Yerusalem. Kota tua Yerusalem. Makanya kalau kita ke sana ya sangat udah speechless deh ngomongnya. benar. Sampai Karena
Karena memang tempat bersejarah ini bukan hanya 100-200 tahun usianya, Betul. tapi ini sejarahnya ini bahkan sebelum Alkitab ditulis sudah Ya. ada gitu kan. Dan sejarah kekristenan kan termasuk sejarah yang cukup tua, sangat tua bahkan ya, Yes. dibanding dengan kebudayaan-kebudayaan yang lainnya. Contohnya Islam masuk berapa ratus tahun setelah Kristen ada gitu. Nah, seperti Betul. itu tuh kita akan bisa melihat secara langsung dan kita belajar, kita melihat secara langsung di sana gitu. Nah, ini kawasan Kota Tua ini pasti menjadi kawasan yang favorit karena memang Oke. jaraknya tuh deket-deket ya. Hmm. Pendengar RPK, jaraknya dekat-dekat dan ada di satu area. Ya. Jadi kita langsung bisa berkunjung ke beberapa tempat di situ. Gitu. Oke. Masjid Al-Aqsa khususnya itu adalah masjid yang memang orang-orang kalau umroh itu pasti akan berkunjung ke situ. Tapi kita juga datang ke situ karena apa? Karena kita sebagai orang Kristen kita percaya bahwa di tempat itulah sebetulnya bait bait Salomo ya bait Allah yang Salomo dirikan itu ada di situ gitu. Itu kan pandangan kita dari sudut kekristenan. Betul. Gitu. Dan itu Jadi menarik banget ya. kawasannya juga memang sangat luas itu ya, Pastor ya? Sangat luas sekali, sangat luas dan pastinya kalau kita udah masuk ke daerah sana tuh dijaga ketat sekali sama tentara-tentara Yahudi sama polisi Yahudi. Betul. Pastor, sebelum kita lanjut, udah ada sahabat RPK yang penasaran sekali dan terima kasih banyak atas interaksinya. Ada Pak Sigi, selamat malam Pak Sigi, katanya mau tanya-tanya nih, untuk tahun ini kapan berangkatnya dan kalau boleh tahu berapa biaya perjalanan dan berapa hari? Terima kasih, God bless you. Ini Pastor mau langsung jawab atau aku bantu dari studio? Boleh, silakan sis. Bantulah karena udah mulai jadi ini juga nih, Bener. jadi marketing juga. Waduh. Untuk sahabat RPK, apalagi Pak Sigi yang sedang mendengarkan pada malam hari ini, perjalanan Holy Land Kairo dan Petra ini dari namanya aja udah eksklusif ya sahabat RPK. Bersama dengan Pastor Jonathan, itu baru akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, 2023. Tepatnya dari 26 Februari sampai 10 Maret 2023. Jadi masih ada waktu nih sahabat RPK untuk persiapkan segala administrasinya dan nanti juga bersama dengan Pastor Jonathan, Karismatatur, keberangkatan yang dimulai dari 26 Februari ini untuk satu orang biayanya mencapai Rp40.585.000. Dan untuk sahabat RPK tentunya ini menjadi waktu yang tepat untuk sahabat RPK kembali memantapkan diri akan perjalanan rohani yang bukan hanya bisa mengubah pandangan sahabat RPK tapi justru menambah juga informasi-informasi baru. Yes, betul sekali. Merasakan langsung mujizat apa yang terjadi di sana ya Pastor ya. Betul sekali. Mungkin saya tambahkan informasinya untuk Pak Sigi ya. Pak Sigi betul Pastor. Iya, Pak Sigi. Jadi nanti kalau kita berangkat 26 Februari Yes. 2023 sampai 10 Maret 2023 itu cuacanya di penghujung dari musim dingin. Betul. Penghujung dari musim dingin, jadi ya salju-salju sudah mulai menghilang. Jadi buat kita sebagai orang Indonesia yang memang beriklim tropis akan sangat nyaman, nggak terlalu dingin sekali karena musim saljunya sudah mulai habis. Jadi enak lah, jadi nyaman. Tapi kita tetap pakai baju tebal, baju dingin karena kan kita orang Indonesia tidak terbiasa ya dengan cuaca yang dingin seperti itu. Betul sekali. Dan ini mungkin sahabat RPK belum pernah dengar atau bagi yang baru bergabung pada malam hari ini jadi satu hal yang sahabat RPK bagus banget, ini nggak boleh dilewatkan karena bukan hanya tadi ada perjalanan yang singkat yang tadi sempat Pastor jelaskan dari Mesir lalu ke Yerusalem, ke Palestina, Jordania, tapi ada satu tempat yang itu luar biasa kerennya. Namanya The Red Rose City Petra. Yes, betul sekali. Ini tuh sahabat RPK nggak boleh lewat ya, karena bisa menghampiri The Red Rose City Petra ini mungkin hanya bersama dengan Pastor Jonah dan juga Karismatatur yang kali ini menyediakan paket perjalanan ini beda dengan yang lain ya mungkin ya Pastor ya. Ya, karena pertama Petra itu cukup jauh. Dia ada cukup jauh ya.
cukup jauh. Lalu juga biayanya sebetulnya kalau ke Petra itu cukup mahal karena Iya, memang dia itu tempatnya bagus sekali, betul. bebatu-batuan. Wah, Nah, kalau kita baca kitab Wahyu, itu adalah dinubuatkan bahwa itu akan menjadi tempat persembunyiannya orang-orang Israel pada masa akhir zaman. yes. Itu katanya. Jadi kita bisa melihat itu dengan mata kita sendiri dan kita ada di situ dan itu juga merupakan salah satu 7 keajaiban dunia. Oke, jadi tunggu apa lagi sahabat Rebecca? Ini tinggal tunggu waktu untuk bikin visa dan teman-teman ya berarti ya. Betul sekali, Dan betul sekali. yang udah semangat banget mau langsung daftar atau mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh banget bisa menghubungi Pastor Jonah di nomor 0815 1341 9994. 0815 1341 9994. Atau sahabat RPK bisa juga menghubungi Pamela di nomor 0811 247624. Sekali lagi atas nama Pamela di nomor 0811 247624. Dan sebelum kita lanjut, kita mau dengarkan tanda waktu di studio berikut ini. Tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. Nah, ini 6.3 RPK FM Jakarta. Shalom sahabat RPK, selamat malam. Masih dalam program Sound of Spirit pengudara, nemenin sahabat RPK malam ini ada Poppy Natama, juga Kang Yandi di meja operator, bersama dengan Pastor Jonah Chan yang pada malam hari ini bergabung dari sambungan Zoom. Pastor masih bergabung? Yes, pastinya. Oke, Pastor tadi masih dari Pasigi ya. Ternyata Pasigi itu punya keinginan untuk berada di perjalanan Holy Land ini pada saat Oke. malam Natal tahun ini. Apakah ada katanya? Oh, I see, I see. Nanti saya kalau begitu japri langsung saja ke Pak Sigi deh. Oke, Iya. ada keinginan yang dalam mungkin dari Pasigi ya, Pastor Iya. ya. Dan juga sebelum kita lanjut, ada interaksi dari 0813 228 sekian sekian sekian. Shalom Poppy dan Pastor Jonathan, puji Tuhan atas semangat membicarakan perjalanan rohani ini dan mau menanyakan mengenai urusan administrasi. Nih ya, sebelum keberangkatan seperti visa dan lain-lain, apakah akan dibantu? Thanks a lot katanya. Kalau Oke. tentang administrasi Pastor boleh silakan. Baik, untuk administrasi tentunya akan dibantu oleh kita semua dari Karismata, terutama buat visa. Makanya kenapa kita 3 minggu ini kejar terus Ya, menyiarkan siaran ini di RPK supaya yang mau ikut bisa segera karena memang kita harus segera mendaftarkan nama Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pengurusan visa. betul. Jadi memang sejak tahun 2019 ya pengurusan visa untuk karena ini ada beberapa negara kan biasanya kita ngurusin langsung Iya. 4 negara. Hmm. Nah, pengurusan visa ini tuh dulu tuh makan waktu hanya sekitar 2 minggu. Oh. Jadi kita bisa menunggu pendaftarannya itu masih mepet-mepet lah. Iya. Nah, sekarang udah nggak bisa karena pembuatan visa itu diperlukan waktu sekitar 2 bulan bahkan 2 bulan lebih gitu loh. Oh. Jadi memang kita butuh waktu cukup lama. Makanya apabila Bapak Ibu Saudara udah punya uang, udah Betul. punya kesempatan, Yes. punya waktu dan badannya sehat mau berangkat, jangan pakai lama, jangan pakai mikir kelamaan, langsung aja. Betul. Biar segera kita bantu. Yang harus Bapak Ibu Saudara siapkan tentunya adalah paspor ya. Paspor yang masih berlaku. Yang masih berlaku 6 bulan. 6 bulan ya, 6 bulan ke depan 6 bulan. gitu. Oke. Gitu. Pastinya akan dibantu bukan hanya Pastor Jonathan, tapi teman-teman Karismata Tour banyak Betul yang mau sekali. bantu sahabat RPK masing-masing. Jadi untuk pendaftaran, kalau sahabat RPK mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung hubungi Pastor Jonah di nomor 0815 1341 9-nya 3 kali 4. Atau bisa juga Yes. sahabat RPK hubungi Pamela di nomor 0811 247624. Tadi kita sudah sedikit bahas ya Pastor
Ya. mengenai beberapa situs yang bersejarah dan keren tentunya, ada dari 4 negara yang akan dikunjungi. Tapi Hmm. kali ini dari segi wisatanya, Pastor. Hmm. Bagian-bagian mana aja yang sangat punya tempat wisata yang menarik banget, tentunya sahabat RPK perlu siapkan gitu ya kalau wisata tuh, dari kulinernya ataupun bahkan dari persiapan baju yang akan digunakan di sana gitu kan. Iya. Boleh silakan Pastor. Oke, kalau untuk baju persiapan, tadi saya sudah sempat mention ya. Jadi itu masih penghujung musim dingin, jadi masih dingin. Jadi kita harus bawa baju-baju dingin. Jangan pakai baju-baju tipis, kecuali kalau Yes, musim panas gitu ya. betul. Lalu yang perlu dipersiapkan juga adalah eh, kayak vitamin, mungkin obat-obatan yang kita minum gitu ya. Karena kita harus menjaga fit badan kita. Lalu gunakan sepatu sepatu kets atau sepatu olahraga yang nyaman digunakan, Hmm, karena kita nih kalau dari satu tempat ke tempat lain biasanya kita akan banyak jalan ya, karena bus parkir lalu setelah itu kita jalan. Apalagi pada saat kita ada di namanya tempat Via Dolorosa, di mana Via Dolorosa itu kita akan eh, menjalani perjalanan penderitaan Tuhan Yesus. betul. Jadi ini yang menjadi saksi bisu di mana Yesus menjalani hukuman dari Pontius Pilatus untuk disalibkan di Golgota. Jadi ini menghubungkan, sebetulnya perjalanan di Via Dolorosa ini menghubungkan ke banyak situs-situs terkenal. Hmm, Seperti ada namanya Praetorium, lalu Gereja Makam Kudus. Nanti kita akan masuk juga ke situ. Dan Gereja Makam Kudus ini gereja Katolik ya. Nanti kita akan ya. lihat di situ. Lalu juga ada situs terkenal lainnya yang menyusuri jalan ini, dan makanya kita harus mengenakan sepatu yang nyaman karena perjalanannya lumayan jauh gitu. Nah, kalau untuk makanan nggak usah khawatir, di hotel kalau kita breakfast Ya. kita bisa breakfast macam-macam Oh, tentunya. Nah, biasanya orang Indonesia itu karena terbiasa dengan makanan Asia, iya sedangkan kita nih betul. saat ini kan ada di Timur Tengah gitu ya. Jadi makanannya ya adalah sedikit-sedikit yang berbeda dengan kita. Biasanya orang Indonesia suka bawa sambal ABC, bawa kecap Eh, sendiri yang dalam oke. kemasan. Jadi akan digunakan ketika makan siang atau makan malam gitu. Yang pasti sih makan siang dan makan malamnya cukup enak karena itu kan kita biasanya akan ke tempat-tempat tertentu ya. Jadi Iya. kalau makan pagi selalu kita makan pagi di hotel. Biasanya makan siang kita akan makan di mana gitu. Nanti kita kalau kita jalan ke eh, Galilea tuh kita akan naik Oh, kapal gitu ya. Setelah naik kapal kita akan makan di satu restoran menunya ikan petrus gitu. wow. Menunya ikan petrus. Saya nggak sebutkan kalau di Indonesia tuh dikenal nama apa, nggak sebutin di sini deh supaya penasaran gitu Iya, ya. itu bagus Pastor untuk ditahan. Jadi sahabat RPK Supaya penasaran. Kita bisa makan ikan langsung. petrus, ya Oh, lumayan lah, seru lah. Terus juga nanti biasanya di pinggir jalan itu mm-mm. eh, kalau di Yerusalem itu mereka sangat terkenal dengan pomet. Tahu ya pomet ya? Pomade. Yang merah-merah itu apa sih bahasa Indonesianya pomet itu ya? Buah apa ya? Merah isinya, dan kita suka biasanya di pinggir jalan mereka suka jual jusnya di press diperas, kita minum jusnya. Itu harganya kurang lebih $1 atau $2. Di sana juga semua mata duitnya kita bayar pakai dengan dolar US. Jadi nggak Oh, usah khawatir bingung mata uangnya karena kita lewatin banyak negara. Pakai aja udah satu, kita pakai US dollar aja oke. gitu. Tadi buah delima bener bukan sih Pastor, buah delima pomade itu? Iya Bukan ya? iya iya. Nah, Bukan kayaknya, bukan. Dia merah dalamnya. Jadi airnya itu juga merah dan itu segar sekali waduh, dan waduh, kita waduh. harus bisa mencicipinya. Lalu di pinggir jalan kadang-kadang mereka juga jual roti. Mereka jual roti-roti yang memang tidak beragi gitu ya. Oh, Seperti kebanyakan orang-orang Yahudi yang makan, mm-mm. dan itu rotinya enak banget dan kita biasanya di pinggir jalan bisa jajan itulah gitu. Oh, oke. Udah kebayang sampai jajanannya ya sahabat RPK ya. Dan 1 minggu yang lalu ya Pastor ya, kita udah bahas tentang oleh-oleh yang akan dibawa apa di bagian yang pertama Waduh, itu. kalau oleh-oleh yang pasti ya kita biasanya kalau orang Indonesia pasti beli Yes. anggur dari Oh, Kana. oh, Beli oke. anggur dari Kana. Mm-mm. Terus di sana juga biasanya sih eh, kalau kayak souvenir-souvenir yang berbau Yerusalem itu sangat banyak. Baik itu tas,
baik itu gantungan kunci maupun apa ya tempelan kulkas, itu banyak sekali lah, itu Iya, banyak sekali kita bisa beli. Tapi yang kalau buat saya sih yang paling menyenangkan adalah yaitu kita apa ya tempat-tempat bersejarah itu yang kita betul. bisa kunjungi. Buat saya itu yang sangat sangat apa ya tidak bisa dilupakan gitu. Pastinya. Kalau kita cuma terima oleh-oleh, tapi kalau kita belum ke sana akan berbeda rasanya gitu ya. Dan sahabat RPK nanti juga Pester akan jelaskan gitu ya dari perjalanan tanggal 26 Februari sampai 10 Maret itu jadinya nanti total di sana berapa hari, kembali lagi ke Indonesia di tanggal berapa. Itu Pester nanti akan coba bantu jelaskan dan sahabat Betul. RPK kita harus jeda break sejenak kali ini. Oke, jeda lagi ya. Jeda lagi sekali lagi dan sahabat RPK yang mau tanya-tanya boleh kirimkan interaksinya ke 0815 1800 444 dan kami akan segera kembali setelah jeda break berikut ini. Ya, masih di 96,3 RPK FM Jakarta nemenin sahabat RPK sampai jam 8 malam dalam program Sound of Spirit mengudara bersama dengan Poppy Natama. Juga ada Pastor Jonathan dengan topiknya kali ini menghidupi perjalanan iman dengan Holy Land Tour. Tadi Pastor waktu masih tanya-tanya gitu ya, buah pome itu apa sih dalam bahasa Indonesianya? Udah ada sahabat RPK yang jawab ternyata. Semangat Siapa banget. tuh? Ada Ibu Katrisia Aduh. Hesti dan satu lagi aku juga nggak tahu tadi namanya siapa ya. Katanya buah delima Pop, bener gak? Oh iya, buat 5. Buah delima, betul sekali. Nah kalau udah ada semangatnya sahabat RPK, semoga ada semangat juga untuk merasakan langsung bagaimana buah delima dalam perjalanan Holy Land Tour ini. Dan Pastor, boleh dikasih tahu nih dari Yes. perjalanannya gitu ya dari 26 Februari sampai dengan 10 Maret itu bagaimana perhitungannya Pastor? Maksudnya perhitungan apa nih? Jadi dari 26 itu keberangkatan Oh iya, dari Indonesia. tanggal 26 itu kita udah hitung hari pertama, itu adalah hari di mana kita akan berangkat menuju ke kita terbang menuju Dubai, dari Dubai nanti ke Kairo. Jadi kita ada transit sebentar di Dubai, ya at least kita bisa melihat Dubai lah. Lalu nanti hari kedua berarti tanggal 27 itu Yes. sudah masuk hari kedua dan kita mulai bisa melakukan perjalanan. Nah, itu sampai nanti di ujungnya kita pulang tanggal 10 Maret kita udah sampai di Indonesia. Oke, Pastor. Nah, untuk keberangkatan tanggal 26 Februari sampai 10 Maret nanti akan dibatasi kah Oh, kuota yang tidak akan ikut? dibatasi. Oke. Tidak dibatasi, tapi yang pasti biasanya kalau terlalu banyak kita akan tutup gitu. Kalau misalkan sudah 40-an lebih, ini kemungkinan juga ada rekan-rekan dari Poso yang ingin bergabung, ada Puji 40-an orang. Nah, ini kalau ini bergabung kita akan segera tutup karena kalau terlalu banyak buat kita yang menjadi pembimbing rohani maupun jadi tour guide nggak akan nyaman karena terlalu ramai. Nah, buat peserta juga nggak akan nyaman karena terlalu banyak, jadi nanti nunggu-nungguan segala macem Ya. gitu. Oke, dan yang Kalau serunya kalau Iya, kalau iya. 40-an tuh cukup lah satu bus, jadi cukup nyaman. Oke. Gitu. Dan yang enaknya ya, Apa tuh, Sis Pastor? Poppy, itu wifi di dalam bus tuh ada Oh. wifi. Oh. Orang Indonesia kan yang dicari itu Lah kan. iya benar. Buat upload, Betul. Instastory segala macem. Jadi don't worry, be happy lah. Pokoknya selalu bisa eksis gitu ya. Selalu bisa eksis. Jadi selama di bus ada wifi yang tersedia. Lalu biasanya di resto segala macam. Kalau di hotel apalagi udah ada begitu. Oke, jadi nanti uploadnya pas udah merasakan ketenangan setelah perjalanan. Jadi pas udah di bus, udah bingung gitu ya, atau sahabat RPK udah mau langsung Story-nya harus upload, lengkap dong dari hari pertama Harus. sampai hari ke-13. itu gitu nggak boleh kan. ketinggalan, Pastor. Nggak boleh ketinggalan. Ada yang Masih di bikin- Bandara Soekarno-Hatta pun sudah mulai story dong. Iya betul. Kayak ini pengalaman pribadi kah, Pastor, apa gimana? Enggak.
Nah, serunya sahabat RPK tadi kita udah bahas gitu ya. Ada bonus, ini bonus bahkan untuk mengunjungi The Retro City Petra. Nanti juga ternyata ada disiapkan waktu khusus untuk menginap di Laut Merah. Ini jadi salah satu hal yang kemarin kita udah bahas sebenarnya. Betul. Keren banget. Dan untuk penerbangan menggunakan Emirates Airlines. Jadi Emirates adalah salah satu armada pesawat Timur Tengah yang the best one ya. Jadi semoga kita memang mau berikan yang terbaik RPK. buat para peserta yang perjalanan ini supaya nyaman. Yes, tentunya. Dan ada bonus-bonus lainnya nih, diantaranya tadi sudah dipastikan akan ada guide yang bisa berbahasa Indonesia. Ya. Dan juga sahabat RPK akan mendapatkan gratis asuransi perjalanan dan gratis toilet stop selama perjalanan. Jadi nggak perlu nyiapin uang-uang kecil gitu ya Pastor ya kan kalau Iya, betul. Kalau di sana ke toilet mahal. 50 sen. 50 sen US dollar. Jadi $1 $1 for 2 people gitu ya. gitu. Jadi sahabat RPK nggak perlu pusing-pusing lagi. Iya, makanya kalau kita lagi dari hotel, Ya. cepet-cepet lah buangin pipisnya gitu ya. Lalu di resto cepet lah buang-buang. Tempat yang senyaman mungkin juga pastinya nanti Iya. akan disediakan. Dan perjalanan Holy Land Kairo dan Petra bersama dengan Pastor Jonah Chan juga Karismata Tour ini dengan biaya all in untuk satu orang itu Rp40.585.000. Kalau sahabat RPK udah langsung semangat banget, sudah membulatkan tekad untuk mendaftar, bisa langsung hubungi Pastor Jonah di nomor 0815 1341 9994. Sekali lagi, Yes. 0815 1341 9 yang 4 3 kali dan 4. Atau sahabat RPK bisa hubungi Pamela di nomor 0811 247624. Pastor, gak berasa 58 menit udah berlalu dari jam 7 malam. Waduh, Sekali mau lagi. berpisah kita ya. Betul, yang mau disampaikan nih untuk sahabat RPK silakan. Iya, yang pastinya begini. Dalam perjalanan ini saudara pulang akan membawa memori-memori di handphone, foto-foto yang penuh dengan kenang-kenangan yang tidak Yes. akan pernah terlupakan. Biasanya begini, Sis Poppy. Ya, Kalau Paskah kita kan ngucapin Happy Easter gitu Betul, ya. Nah, betul. kali ini kalau sudah melalui perjalanan ini, waktu Paskah kita ngirimnya kita lagi foto di Garden Tomb, di kubur Yesus. oke. Jadi lumayan dong, berbangga juga kan bisa di sana Betul. gitu kan. Lalu kalau apalagi misalkan Natal, kita bisa kirim foto kita waktu di Bethlehem. Oke. Waktu di tempat kelahiran Tuhan Yesus. Merry Christmas from Bethlehem gitu kan. Waduh. Wah, itu berapa duit kalau kita ukur gitu ya. Jadi ini akan menjadi sangat luar biasa buat kita semua. Pulang betul-betul mengalami pengalaman yang dahsyat lah pastinya dalam perjalanan ini. Luar biasa sahabat RPK, banyak sekali mujizat yang dirasakan tentunya dalam perjalanan Pastinya. rohani ini. Jadi sahabat RPK, terima kasih banyak atas waktunya sudah mendengarkan Sound of Spirit pada malam hari ini spesial bersama dengan Pastor Jonah Chan dan juga teman-teman dari Karismata Tour. Sekali lagi terima kasih banyak Pastor Jonah, dilancarkan nanti segala urusan sampai dengan keberangkatan. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk Kang Yandi di meja operator. Sahabat RPK, Poppy mau izin pamit undur diri dari ruang dengarnya. Selamat malam, selamat melanjutkan kembali aktivitas sahabat RPK dan selamat berakhir pekan. Shalom, Tuhan berkati. Shalom, God bless. We satisfy